Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini saya melihat wajah-wajah yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kita. Kita mau benar rasakan hadirat Tuhan turun atas kita. Kita akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Yesus. Kita semua sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap menyembah Tuhan? Di saat hati kita siap untuk memuji Tuhan, Tuhan pasti hadir menjamah setiap kita. Kita agungkan namanya, kita tinggikan namanya. Kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami semua ada karena Engkau. Kami semua diberkati karena Engkau Tuhan. Kami sehat, kami kuat seperti saat ini. Semua karena Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan puji Engkau. Kami akan tinggikan nama Engkau. Semua, seluruh umat manusia, seluruh ciptaannya, semua gunung-gunung, benua, pulau-pulau layak untuk menyembah Dia. Karena Dia Allah yang menciptakan semua kita, menciptakan umat-umat manusia beserta dengan seluruh umat ciptaannya, beserta dengan serua sekalian alam. Dia Allah yang layak dipuji. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory.
seperti Eli yang berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan telah membawa kami, mempertemukan kami di Kabamu yang kudus ini. Amin, amin. Engkau menghantar kami ke sini dengan satu tujuan bahwa kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Amen. Agar kami diperbaharui untuk mempermuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Beri kami hati yang tulus untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore hari ini. Amin Tuhan. Jamah dan pulihkan setiap kami ya Bapa. Amin. Agar setiap pujian, penyembahan kami yang keluar dari lidah, bibir, mulut kami tidak begitu saja keluar, tetapi kami mau sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami berdoa, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada sore hari ini. Yang memimpin kami, mulai dari WL, singers, pemain musik, dan choir. Urapan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu untuk membawa umat-Mu bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini. Datanglah kebenaran, damai dan sukacita yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Kita tetap bangkit berdiri ya. Mari seperti doa dari Saudara Eli ya. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan suka dengan ketulusan hati kita. Mari kita angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku.
tetap bangkit berdiri. Kita mau berdangdut ria ya. Kita mau angkat pujian. Kini aku telah bebas. Saya yakin ya, kita semua merasakan betapa dahsyatnya kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan saya yakin setiap kita pernah merasakan, pernah ditolong oleh kuasa darah Yesus. Kita nyanyi dengan kesungguhan hati kita ya. Kita ikuti gerakan dari para coir kita. Para coir kita yang cantik-cantik, yang disukai oleh Tuhan karena dengan keberadaan apa yang ada dalam hidup. Saya yakin ya, para coir ini orang-orang yang sibuk semua ini ya. Kalau gak karena Tuhan gak mungkin mereka mau menjadi coir gitu ya. Makanya saya rindu ya, kita angkat yang haleluya, haleluya. Heboh-hebohan ya, dari kelompok sini. Pertama dari sini. Ayo
diikuti gerakannya haleluya para coir. Ayo. Yang sini ya, pertama. Heboh, ada Bapak Hontiong. Amin, ayo. Haleluya, ayo dong. Haleluya. Haleluya. Amin. Kurang heboh. Haleluya. 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 Amin. Sekali lagi. Yang blok di sini. Haleluya. Ayo. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Yang tengah, jangan kalah heboh ya. Ada kofasen ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Ayo Ibu Novi. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Sama-sama kita ikuti. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, glory. Saya percaya Allah kita sudah ditenangkan. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau tundukkan kepala kita. Apapun saat ini yang sedang kita bawa, apapun yang sedang kita rasa, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, tidak mengerti apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang menghimpit kita. Namun mari semua beberkan kepada Tuhan. Dia ada di tengah kita saat ini. Dia ada merasakan, menikmati pujian kita. Kita berikan yang terbaik. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah kami. Inilah aku Tuhan. Inilah aku Tuhan. Tuhan berkata, Dia dekat dengan orang yang hancur hati.
Dia sudah datang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita percaya apapun yang kita bawa saat ini, Dia katakan sudah selesai. Kita bawa semua kesakitan kita. Kita bawa semua apa yang membuat kita menderita. Kadang-kadang kita merasa sakit, walaupun kita tidak sakit secara jasmani. Ada banyak sakit dalam hidup kita. Namun Dia katakan, oleh bilur-bilur kita sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah dibebaskan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kitalah orang-orang yang menang sore hari ini. Kitalah orang-orang yang dibebaskan sore hari ini. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu ya Yesus. Kita mau angkat pujian. Kemenanganlah, kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenangan. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Amin. Terima kasih ya Yesus. Amin. Amin. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus terdapat kemenangan. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenangan. Kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Puji Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau siapkan hati kita. Oh, silakan duduk sebentar, maaf ya. Saya persilahkan pujian dari para lansia. Satu sobatku yang setia,
Kita kembali bangkit berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, amin, amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Untuk kita mempunyai hati yang bijaksana. Pujian ini mengingatkan kepada kita agar kita menghitung hari-hari kita. Saya yakin kita semua merasakan bahwa hari-hari yang kita lalui berlalunya begitu cepat. 1 minggu kemarin kita bertemu dalam ibadah. Sekarang kita bertemu lagi. Serasa bukan 1 minggu, namun hanya beberapa hari saja. Itulah hari-hari kita. Kita diingatkan oleh Tuhan agar kita bijaksana dengan hari-hari kita. Agar hidup kita ini tidak sia-sia. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan untuk menyenangkan hatinya. Untuk kita menghidupi firman-Nya. Maka hidup kita, hari-hari kita tidak akan berlalu sia-sia. Namun kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Glory, glory. Glory bagi namamu Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Jemaat semua, mari kita katakan, ajar kami Tuhan. Amin, amin. Menghitung hari-hari. Glory bagi nama Engkau, Yesus. Sama-sama katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Engkau Tuhan. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan. Terima kasih Yesus. Agar semua rencanamu digenapi, mulia namamu. Sama namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Benar setiamu Yesus, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia nanti dengan kasih Kristus, Bapak Fasen tampil ke depan, pimpin doa buat firman Tuhan. Kami bersyukur, Bapak Fasen. Bapak Fasen.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain Bapa, selain kami ucap syukur dan terima kasih dalam hidup ini. Kami mempunyai Bapa yang penuh kasih, Bapa yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengenalan ini. Akan kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah sembah puji kami Tuhan, yang semuanya untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Apabila kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Urapi Bapa. Ketika urapan-Mu memenuhi hamba-Mu Tuhan, maka hikmat yang daripada Engkau yang diperkatakan. Berfirmanlah Bapa. Kami semua akan mendengar. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Buka pikiran kami semuanya agar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan menaruhnya dengan baik di dalam hati. Merenungkan siang malam dengan taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Agar kami dikenal oleh Engkau ya Tuhan. Dan ketika hari terakhir Engkau menyambut kami di tengah-tengah-Mu, di sebelah kanan-Mu Tuhan sebagai domba. Marilah hai anakku yang setia. Oh itu betapa indahnya Tuhan Yesus di akhir nanti. Dan kami bertemu dengan penebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah. Ku buka hati, ku sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, kita harus semangat dong, kita dengar firman. Tema kita di bulan ini berbicara tentang bijaksana. Kalau bulan kemarin kita belajar tentang mengenal, dan di bulan ini kita akan belajar sepanjang bulan ini berbicara tentang bijaksana. Tema saya di malam hari ini, kebijaksanaan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kebijaksanaan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Bijaksana memiliki arti selalu menggunakan akal budi, pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Arti yang pertama, selalu menggunakan akal budi. Dalam setiap tingkah laku, dalam setiap perjalanan kehidupan, selalu menggunakan akal budi. Tidak ceroboh, tidak mengambil keputusan secara instan. Lalu arti yang kedua, pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan. Itu arti yang kedua. Hidup manusia dikatakan bermakna bukan dari seberapa lama atau seberapa panjang usia dia hidup, tetapi dengan nilai-nilai apa dia mengisi kehidupannya di dalam dunia ini. Sekali lagi, hidup manusia akan dikatakan bermakna, akan dikatakan memiliki arti, bukan dari seberapa lama atau seberapa panjang usia dia hidup, tetapi hidup manusia dikatakan bermakna ketika dengan nilai-nilai apa yang dia isi kehidupan di dunia ini. Jadi ketika melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, aktivitas kita, perjalanan kehidupan kita mengisinya dengan nilai-nilai apa? Kita menggunakan akal budi atau dengan menggunakan kemampuan kita. Jika kita buka ayat pertama kita, Mazmur 90 ayat 12. Ini seperti pujian akhir kita tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12.
Kita baca secara bersama-sama ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika dari terjemahan firman Allah yang hidup memiliki arti seperti ini. Coba istri saya bacain. Dari firman Allah yang hidup. Mazmur 90 ayat yang ke-12 versi firman Allah yang hidup. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Dari ayat ini kita dapat melihat ada dua hal. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Lalu yang kedua, sadari akan kami semua Tuhan betapa sedikitnya hari-hari itu. Jadi bukan hanya meminta Tuhan ajari kami menghitung hari-hari. Tetapi juga Tuhan sadarkan kami Tuhan. Sadarkan kami begitu sedikitnya hari-hari itu. Saya ingat sekali ketika saya sekolah dulu SD. Saya masuk jam 7 untuk sampai ke jam 1 sore itu lamanya minta ampun. Saya dikit-dikit lihat jam, kok gak selesai-selesai ya. Saya ngeliat jam, kok gak lewat-lewat ya. Kok nggak pulang-pulang ya? Saya zaman dulu dengan saya sekarang, saya merasakan saya baru nganter Timothy. Biasanya saya nganter jemput anak saya ke Tanggul. Jam 7 saya nganter anak saya ke Tanggul, saya pulang itu nyampe jam 8. Baru duduk sebentar, baru aktivitas sebentar, baru sarapan sebentar, jemput lagi udah jam 10. Kok cepet banget ya Tuhan? Dulu waktu saya SD itu 2 jam lamanya minta ampun. Tetapi sekarang kok begitu singkatnya. Bahkan tadi Ibu Lili, WL, bilang seperti apa? Baru beberapa hari lalu ya rasanya kita bertemu ibadah, kok sekarang rasanya cepat sekali ya. Begitu singkatnya hari-hari kita. Mazmur 90 ayat 12 firman Allah yang hidup mengatakan juga, tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Karena waktu yang begitu sedikit, kita harus mengisi hidup dengan bijaksana. Tidak sembrono, tidak sembarangan mengisi kehidupan kita. Tidak selalu mengikuti kedagingan kita. Berhati-hati dalam langkah kita. Mengisi. Tadi saya katakan di awal, hidup manusia akan dikatakan bermakna dengan nilai-nilai apa yang dia telah isi dalam kehidupannya. Selama kita mengisi kehidupan yang penuh berhati-hati, kita akan melihat, wah Tuhan, aku punya perjalanan kehidupan yang baik ya. Ada namanya hidup semakin bermakna. Bukan hanya hidup yang penuh masalah, tetapi hidup yang bermakna yang ternyata Tuhan memberi baik adanya. Tetapi yang menjadi introspeksi dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dengan waktu yang singkat yang kita rasakan sekarang, kita bersantai-santai dengan kehidupan duniawi, atau kita mengisi kehidupan kita dengan hidup yang penuh bijaksana? Ada dua pilihan dalam kehidupan kita, malam hari ini kita bisa dengar. Kehidupan yang santai kita mau isi dalam kehidupan kita, atau kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kehidupan yang berhati-hati, kehidupan yang sesuai yang Tuhan inginkan, atau hidup santai. Sumber bijaksana ini dari mana, Han? Orang yang bijaksana selalu menggunakan akal budinya, bukan sekedar pengetahuan yang tinggi.
Orang yang punya pengetahuan tinggi belum tentu loh dia punya kehidupan yang bijaksana. Orang yang punya keahlian yang tinggi belum tentu dia punya kehidupan yang bijaksana. Saya punya tabel yang pertama berisi berpengetahuan tinggi, tetapi yang satu berisi bijaksana. Orang yang berpengetahuan tinggi, teorinya bagus, tetapi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Tetapi orang yang bijaksana, teori bagus, tetapi prakteknya juga bagus. Ada namanya keseimbangan antara teori dengan praktek. Kita di dalam Tuhan, ketika kita memang hidup bijaksana di dalam Tuhan, kita tahu teori-teori yang mana sih yang menyenangkan hati Tuhan, dengan apa yang mendukakan hati Tuhan, kita tahu semua. Tetapi orang yang bijaksana mampu membawa hidup kita kepada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk. Tahu mana yang layak untuk kita pilih dan mana yang tidak kita pilih. Lalu yang kedua, orang yang berpengetahuan tinggi, ego, diri sendiri yang diutamakan. Tetapi orang yang bijaksana mengenal isi hati Tuhan. Sekali lagi, orang yang bijaksana mengenal isi hati Tuhan. Kita beberapa bulan ini, kalau Bapak Ibu mendengar berita, ada yang sedang heboh, ada seorang jenderal yang sempat viral ya. Yang bagaimana kalau dibilang jenderal dia punya pengetahuan yang tinggi. Dia pasti pinter, dia pasti punya keahlian. Tapi tidak bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ceroboh. Apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi keegoisannya, itu membuat dia kalah, hancur hidupnya. Lalu dari mana sumber bijaksana? Kita buka ayat kita, dari mana sumber bijaksana? Injil Matius pasal 7 ayat 24-25. Injil Matius pasal 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang, sekali lagi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya melihat di sini, ternyata ada cara supaya kita bisa hidup bijaksana. Yaitu apa? Mendengarkan perkataanku dan melakukan. Ayat 24, ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Setiap orang yang selalu taat mendengarkan perkataan Tuhan, taat untuk mengerjakan setiap perintah Tuhan, orang itu adalah orang yang bijaksana. Tadi mengilustrasikan sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kenapa sih kok harus di atas batu? Karena kita semua yakin dan percaya rumah yang memiliki pondasi batu, besi, bukan hanya pasir, rumah itu akan kokoh, kuat. Semua orang pasti melakukannya. Mungkin ada rumah kita yang diisi oleh pasir aja mungkin? Enggak ada. Kita kalau punya rumah, apalagi persiapan mungkin tingkat, apa yang kita kerjakan? Kokoh, dasarnya harus kuat dulu. Gak bisa sembarangan kasih dasar, gak bisa sembarangan kasih pondasi, gak bisa asal-asalan kasih pondasi. Mendengar dan melakukan, kenapa sih kok kita harus percaya pada perkataan Tuhan? Karena Tuhan itu benar. Cuma satu jawabannya, karena Tuhan itu benar. Kita buka ayat kita, Mazmur 25 ayat 8 sampai 12. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 12. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu baik dan benar. Sekali lagi, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kenapa kok kita harus percaya pada perkataan Tuhan? Karena Tuhan itu benar. Karena jalannya itu yang harus kita pilih. Kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup, ada kata-kata gini. Ia akan mengajarkan cara-cara yang benar dan yang terbaik kepada orang-orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Jika kita taat kepadanya, maka setiap jalan yang ditunjukkan kepada kita akan harum semerbak dengan kasih, kebaikan hati, dan kebenarannya. Begitu enaknya orang yang mau merendahkan hati datang kepada Tuhan. Yang mau merendahkan hati untuk membuka, untuk taat sama firman Tuhan itu begitu enaknya. Karena apa? Jalan Tuhan itu benar. Tidak pernah ada yang salah. Bangun rumah di atas batu bukanlah hal yang mudah. Butuh ekstra kerja keras, effort, ada namanya komit. Saya ingat sekali, waktu saya bangun dapur yang di perumahan, saya kan pakai batu, pakai besi yang banyak. Saya sempat bilang sama istri saya, kok lama ya bangun rumah itu kok lama sekali ya. Kok lama sekali selesainya, kok nggak salah waktu itu berapa bulan ya, 3 bulan atau 3 bulan lebih baru selesai. Padahal cuma dapur tok. Kok lama sekali ya? Padahal kalau dikatakan seandainya kita bangun di atas pasir itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Kasih pasir, kasih besi-besi. Tapi itu enggak kuat. Pasir itu mudah ngikut. Tetapi orang yang membangun di atas batu itu kokoh. Taruh hati kita, taruh hidup kita untuk mau komit hanya pada Tuhan. Untuk mau nurut pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat ibadah Jawa tahun lalu ada pujian Gandol Gusti. Masih ingat gak? Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Enak gak Gandol Gusti? Kadang gak enak loh, ngikut Tuhan itu gak enak loh. Ada hal-hal yang kita harus bertentangan dengan kedagingan kita. Kita harus bijaksana. Mana harus bisa kita pilih, jalan yang benar atau jalan yang gak benar. Hidup yang benar atau hidup gak benar. Itu kadang-kala dihadapkan dalam kehidupan kita. Cuma selama kita gandol Gusti, selama kita membuat kita serendah-rendahnya untuk taat, untuk patuh pada perintah Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan itu benar dan pasti baik adanya. Kita buka Ulangan pasal 4 ayat 6. Ulangan pasal 4 ayat 6. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. 2, 3. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketatapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang... Ya, kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup, saya lebih suka pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, jika kamu mentaatinya, kamu akan dikenal sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Sekali lagi, jika kamu mentaati setiap perintah Tuhan, kamu akan dikenal sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi.
Nasihat Musa kepada bangsa Israel, nasihatnya apa? Bahwa setiap kita semua yang mungkin kita membacanya di malam hari ini, setiap kita akan disebut sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi saat kita mau memegang teguh dan melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, kita akan dikatakan orang-orang bijaksana di dalam Tuhan kalau kita mau taat, kalau kita mau memegang teguh, kalau kita mau melakukan ketetapan Tuhan. Untuk taat itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Untuk taat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Firman Tuhan kita semua dengar. Mungkin di tempat ini kita semua dengar. Tetapi belum tentu kita semua punya respon yang sama terhadap firman Tuhan. Benar atau benar? Kita semua sama-sama duduk malam hari ini di tempat ini. Duduk dengar firman Tuhan. Tapi belum tentu respon kita punya respon yang sama untuk dengar firman Tuhan. Belum tentu kita semua punya kerinduan yang sama untuk kita dengar firman Tuhan. Respon yang berbeda. Di setiap gereja pasti punya respon yang berbeda. Ada jemaat yang seperti kanak-kanak. Ada jemaat yang orang dewasa. Kita buka Ibrani 5. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kita ngelihat realita yang terjadi seperti apa sih. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kita dari ayat ini kita bisa melihat ternyata respon di dalam gereja itu sebenarnya ada dua hal. Respon yang kanak-kanak atau respon dewasa. Kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup itu jauh lebih keras menegurnya. 5 ayat 11. Di ayat 12 terjemahan firman Allah yang hidup. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenan dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ya, orang Kristen yang masih bayi. Begitu kerasnya, saya ketika baca ini, aduh keras banget ya firman ini. Orang yang masih kanak-kanak, orang yang mungkin dikatakan asal-asalan dengar firman Tuhan, yang responnya respon kanak-kanak, mereka tidak akan tahu mana kebenaran, mereka tidak akan tahu mana hal yang benar, dan mereka tidak akan tahu mana yang salah menurut Tuhan. Tetapi untuk kita yang mau mendengar, kita yang mau pegang dan mau melakukan firman Tuhan, kita butuh namanya percaya terlebih dahulu. Kemarin saya katakan di anak pemuda, untuk kita mau melakukan setiap firman Tuhan ini, kita butuh kenal dulu siapa Allah yang kita sembah. Kita harus kenal dulu karakternya. Kita harus kenal dulu siapa sih Tuhan kita. Tanpa pengenalan kita gak akan mau taat sama Tuhan. Saya katakan sama anak-anak seperti ini.
Seandainya orang tua kalian menegur, menasehati, jangan mencuri. Mereka pasti akan melakukan. Karena apa? Perkataannya perkataan yang membangun, bukan perkataan yang biasa. Bukan perkataan yang menjatuhkan. Kita harus kenal dulu siapa Allah kita. Lalu bukan hanya percaya, tetapi juga benar-benar takut akan Allah. Kalau Bapak Ibu ingat firmannya Pendeta Sulki Sarpardede, dia bilang gini, zaman dulu bangsa Israel takut sama Allah cuma karena apa? Murka hukuman. Ketika Tuhan hadir, di situ Tuhan akan menghukum. Tetapi bagi kita di perjanjian baru sekarang, rasa takut kita adalah rasa hormat. Hormat, kekaguman akan apa yang telah Tuhan berikan. Kekaguman akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan karena hukuman, bukan karena murka. Tetapi kita benar-benar kagum karena Allah adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Dan itu yang membuat kita takut sama Tuhan. Lalu untuk kita bisa mau dengar, pegang, bukan hanya percaya, takut akan Allah. Tapi kita juga perlu memiliki prinsip. Prinsip yang kuat di dalam Tuhan. Back to Bible, kembalikan ke Alkitab. Lalu pembahasan yang selanjutnya, bijaksana terhadap apa Han kita harus bisa praktekkan dalam hidup kita. Bijaksana dalam hal apa saja kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Yang pertama, bijaksana terhadap situasi dan kondisi. Matius 25 ayat 1-13, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Itu kisahnya tentang gadis-gadis bijaksana. Dan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bijaksana dalam hal situasi dan kondisi. Mereka pikir panjang, wanita yang bijaksana, mereka pikir panjang. Mereka enggak ceroboh, mereka harus siap sedia. Mereka sadar, aku enggak tahu kapan waktunya mempelai datang, aku enggak tahu. Cuma aku harus siap sedia. Ada namanya keputusan yang penuh bijaksana. Mereka sadar bahwa mereka itu fungsinya untuk buka jalan bagi mempelai. Mereka sadar, keputusan yang mereka ambil mungkin meribetkan mereka. Tetapi itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi 5 gadis bodoh, udahlah ngapain bawa persediaan minyak. Ngapain, gak perlu itu. Bawa aja pelitanya yang sudah menyala. Paling bentar lagi mempelai datang. Tidak berpikir panjang. Tidak cerdik, tidak cermat. Tetapi 5 gadis bijaksana, mereka berpikir panjang. Tidak ceroboh, mereka sudah siap sedia. Meskipun pengantin datangnya cepat, meskipun pengantin datangnya lama, aku udah siap. Bijaksana, pemikiran yang bijaksana. Dalam kehidupan kita, hati-hati kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Berbicara tentang permasalahan, pasti banyak masalah selama kita masih ada di dunia. Masalah selalu datang bertubi-tubi. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan penuh bijaksana, tidak sembrono. Jangan seperti jenderal yang lagi viral. Dia memutuskan keputusan dengan tidak bijak. Ada namanya kecemburuan, dia melakukan dengan sesuatu yang kekerasan. Tidak bijak, tidak punya kasih, tidak punya pengampunan, tidak punya sesuatu yang jawaban yang terbaik. Hati-hati dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kesulitan. Keputusan harus sesuai firman Tuhan. Jangan gunakan kedagingan. Penuh bijaksana. Ketika ada dalam menghadapi masalah, 2 yang mendatangi kita. Kita mau penuh bijaksana atau kita mau asal-asalan dalam menentukan permasalahan. Ketika asal-asalan hasilnya jong. Ketika penuh bijaksana, berhati-hati, cermat, cerdik, memilih jawaban yang terbaik, akan berending dengan baik pastinya. Bijaksana, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Melihat ke depan, jauh ke depan. Lalu bijaksana terhadap apa? Bijaksana terhadap kebenaran. Roma 16 ayat 19, kita buka. Roma 16 ayat 19.
Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Di sini Rasul Paulus menasehatkan saudara-saudara di Roma, menasehatkan jemaat di Roma. Bagaimana mereka harus berhati-hati terhadap pengajaran. Di ayat yang ke-18, sebab orang di ayat yang ke-17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindari mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kita melihat di sini berarti ada pengajaran yang sehat, ada pengajaran yang gak sehat loh ternyata. Ada pengajaran yang kasih, ada pengajaran perpecahan juga loh. Ada pengajaran yang tentang mengajarkan yang ingin mengacau balaukan pemahaman kita terhadap Allah. Ayat 17-18. Tetapi kita harus benar-benar bijaksana. Kita boleh gak dengar dari tempat lain, dari YouTube untuk menambah porsi? Boleh. Cuma kita harus kembalikan back to Bible. Selama itu sesuatu kebenaran kita terima. Tetapi selama itu sesuatu yang bukan kasih, yang berbeda dari karakter Allah, jauhkan itu. Kita terima yang baik, kita buang yang buruk. Kembalikan kepada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan membawa kebaikan buat kita dan membawa kemuliaan Tuhan. Perkataan Tuhan membawa kebaikan bagi kita dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Perpecahan itu bukanlah sesuatu yang baik. Kesatuan, kasih itu sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Lalu hal yang ketiga, bijaksana terhadap apa yang kita perlu bisa praktekkan? Terhadap cara hidup. Bijaksana terhadap cara hidup. 1 Korintus 10 ayat 23, kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Suratan Korintus itu berbicara tentang tata cara kehidupan. Rasul Paulus ingin menyampaikan, jangan sampai hidup kita menjadi syak bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Berbicara tentang kehidupan, banyak orang yang mengawasi kita. Khususnya kita yang mungkin agamanya minoritas. Mungkin di pekerjaan kita, hanya kita mungkin yang beragama Nasrani. Tetapi orang-orang di sekitar kita ini banyak loh mengawasi kita. Hidupnya orang Kristen itu seperti apa? Gaya hidup orang percaya itu seperti apa sih? Apakah mereka sama seperti aku atau berbeda? Banyak orang yang mengawasi kita. Tetapi dari ayat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan kehendak bebas dalam kita. Benar atau benar? Tuhan itu kasih free will buat kehidupan kita. Dari zaman manusia diciptakan, manusia di Taman Eden. Tuhan udah perintahkan, tetapi manusia punya kehendak bebas. Mereka mengambil apa? Buah, terlarang. Padahal udah ada perintah, tapi masih mereka bisa mengambil, ada kehendak. Kita pun di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita punya kehendak bebas. Tuhan udah mendidik kita, Tuhan udah mengajarkan kita. Tuhan udah menyampaikan perintah-perintahnya melalui firman, melalui Alkitab di sekitar kita. Tetapi kita punya kehendak bebas masing-masing. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun buat kita. Gunakan kehendak kita. Gunakan
kehendak bebas kita untuk berlaku bijaksana. Jangan berlaku karepe dewe, jangan berlaku suka-suka dewe, jangan berlaku maunya sendiri. Bijaksana, tahu membedakan mana yang baik dan tahu membedakan mana yang tidak baik. Fokuskan kita pada Tuhan, muliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan sembarang pilih jalan. Setiap apapun yang kita kerjakan, kita lihat dulu, kira-kira ini baik gak buat kita? Atau kira-kira ini gak baik buat kita? Karena ketika kita salah jalan, memilih salah pilih, orang di sekitar kita bisa melihat, oh ternyata kok kayak gitu ya hidupnya. Kita bisa jadi syak loh buat orang-orang. Kita buka ayat terakhir kita. Saya undang tim PAW. Kita buka ayat terakhir kita. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Ini merupakan ayat emas saya di sekolah kitab waktu saya kelas 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah ayat ini menjadi pegangan kita juga di tempat ini. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang penuh kehendak bebas, kehidupan yang penuh kasih karunia Tuhan, kehidupan yang penuh anugerah Tuhan, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memperoleh kehidupan dari Dia, oleh Dia, dan kita kembalikan kepada Dia. Kita kembalikan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kedagingan kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa saya punya tema di malam hari ini? Kebijaksanaan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Selama kehidupan kita selalu penuh kebijaksanaan, selalu penuh mengarahkan kepada kehidupan yang benar, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang di sekitar kita melihat kehidupan kita yang berbeda dengan kehidupan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan pernah kecewakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan kita salah gunakan free will kita untuk diri kita, tetapi gunakan free will kita untuk nama Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya rindu kita angkat pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini
Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, semua oleh karena cinta kasih Tuhan. Kita ada, kita sudah ditebus, kita berharga di mata Allah. Siapapun kita saat ini, kita orang-orang yang sudah dipilihnya. Tuhan berharap kita selalu ada di jalan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau sudah membukakan jalan-jalan bijaksana bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kehidupan ini, hanya dengan kebijaksanaan yang daripada Allah, kita dapat menghadapi keadaan dunia saat ini. Bersyukur kita punya Tuhan yang dapat ditemui kapanpun kita mau. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang. Dan Tuhan katakan gratis, asal kita mau. Tuhan pasti menemui kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana di saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Silakan duduk. Sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus. Saya persilahkan kepada Ibu Gembala.
Semua kita bangkit berdiri, yang sudah ambil perjamuan, yang belum, tolong, mungkin ada yang belum ya. Semua sudah. Dibuka dan pegang dengan tangan kanan. Kita pegang roti dan saudara dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kita buka juga anggur. Angkat setinggi mata kita boleh ya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur. Kita nyanyikan nyanyian, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darah Yesus. Saya bebas oleh darah
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh merasakan kembali, menikmati kembali perjamuan suci yang indah bersama dengan Tuhan. Bebaskan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Lepaskan kami Tuhan. Ampuni setiap kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih ya Yesus. Apa yang mengikat kami Tuhan, kami mohon setiap belenggu-belenggu itu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan lepaskan. Amin. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami mau itu jadi kesempatan yang Tuhan beri agar hidup kami semakin dan semakin lagi mendekat kepada Tuhan. Semakin dan semakin bijaksana, semakin dan semakin penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Tolong setiap kami Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Kalau memang Tuhan kami melakukan kesalahan, kalau memang Tuhan jika kami melenceng daripada jalan-Mu, daripada kehendak-Mu, daripada firman-Mu, Tuhan tolong tegur kami. Amin. Supaya kami tidak hidup di dalam dosa, Benar, Yesus. supaya kami tidak hidup di dalam kesalahan, tapi kami segera berbalik kepada Tuhan. Karena sekarang kami sudah bebas, karena sekarang kami sudah terlepas, karena sekarang kami siap untuk Tuhan pulihkan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih. Setiap pujian kami naik di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kami, hidup kami bawa semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu, untuk perjamuan suci ini. Bapa, sebentar kami bawa korban persembahan Tuhan, tolong. Supaya apa yang kami bawa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami melakukan ketaatan kami sebagian kecil Tuhan daripada firman-Mu. Tapi kami mau memberi korban yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ajari apa? Ajar ku
Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang nanti Ibu Gembala. Bapakku, ajak segala rancangan Tuhan, Kita akhiri ibadah kita malam ini, kita mengangkat tangan kanan kita ke atas. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami manusia. Tuhan, kalau kami ada dalam keadaan sehat, Tuhan sudah menolong kami hari demi hari, dan Tuhan pasti akan menolong kami masa-masa depan kami, baik anak-anak, semua yang remaja, pemuda, yang tua, semuanya Tuhan tahu kebutuhan mereka. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, jawab permohonan mereka masing-masing Tuhan. Jawab permohonan kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah sumber segala sesuatu. Tuhan Allah sumber berkat, sumber kekuatan, sumber apa yang kami minta kepada Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi, tibakan di rumah dengan selamat. Berkat Allah tetap menyertai kami sekalian. Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk tetap di dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua kita berkata, haleluya. Amin. Tuhan berkati.